Bab 5. Kembali ke sisi pintu sebelah sini. Karena permainan sembunyi-sembunyian masih berjalan, Edmund dan Lucy butuh waktu cukup lama untuk menemukan yang lain. Tapi ketika akhirnya mereka semua bertemu, Lucy tak bisa menahan diri. "Peter, Susan, itu semua benar. Edmund juga sudah melihatnya. Memang ada negeri yang bisa kau datangi melalui lemari. Edmund dan aku sama-sama sudah ke sana. Kami bertemu di sana, di hutan. Ayo Edmund, ceritakan pada mereka." "Apa-apaan ini, Ed?" tanya Peter. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling mengerikan dalam kisah ini. Sampai saat itu, Edmund merasa mual, muram, dan kesal karena Lucy benar. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika Peter tiba-tiba bertanya padanya, dia langsung memutuskan untuk melakukan hal paling jahat yang bisa dipikirkannya. Dia memutuskan untuk membuat Lucy kecewa. Edmund memberitahu yang lain bahwa dia dan Lucy baru saja bermain game. Ini memberinya kesempatan untuk bertindak lebih tinggi dari Lucy. Tetapi rencananya menjadi bumerang. Sebaliknya, Peter dan Susan mengira dia telah mempermainkan pikiran Lucy. Peter dan Susan merasa takut bahwa Lucy kehilangan akal sehatnya, sehingga memutuskan untuk meminta nasihat dari profesor. Ketika mereka berbicara dengan profesor, mereka terkejut karena profesor sepertinya percaya kepada Lucy. Dia menunjukkan bahwa Lucy tidak pernah berbohong, sedangkan Edmund pernah berbohong. Profesor berkata bahwa Lucy tidak gila. Dia berpendapat bahwa pandangan Susan dan Peter sempit jika mereka menolak adanya dunia lain seperti Narnia. Profesor juga menjelaskan bagaimana Lucy bisa hanya pergi sedetik. Dia menjelaskan bahwa dunia yang berbeda lebih mungkin memiliki waktu yang berbeda, tidak sesuai dengan pengertian waktu kita. Peter dan Susan meninggalkan ruangan profesor dengan sangat bingung. Mereka tetap diam tentang masalah ini dan memastikan bahwa Edmund meninggalkan Lucy sendirian, sehingga Lucy bisa kembali ceria. Rumah profesor ini begitu tua dan terkenal, sehingga orang-orang dari seluruh Inggris biasa datang dan minta izin untuk melihat-lihat ke dalam. Rumah itu jenis rumah yang disebutkan dalam buku panduan perjalanan, bahkan dalam buku sejarah. Suatu hari, sekelompok turis datang dan minta izin melihat rumah. Mrs. McCready, si pengurus rumah, mengajak mereka berkeliling, memberitahu mereka tentang lukisan-lukisan, baju besi, dan buku-buku antik di perpustakaan. Keempat anak itu sedang berdiri bersama di salah satu lorong rumah saat para turis datang. Mereka mencoba menghindari kerumunan turis tersebut, tetapi kelompok turis itu tampaknya mengikuti mereka kemana-mana, sehingga akhirnya mereka berlari ke ruang lemari pakaian. Mendengar orang-orang itu meraba pintu, mereka semua masuk ke lemari. Mereka berempat masuk ke sana dan duduk. Mereka terengah-engah dan kegelapan. Peter membiarkan pintu tertutup, tapi tidak sampai rapat. Dia ingat bahwa tidak seharusnya ia menutup diri dalam lemari. Bab 6. Masuk ke hutan. Begitu berada di lemari pakaian, anak-anak Pevensive segera menyadari bahwa mereka telah memasuki dunia Narnia. Bersama-sama mereka berangkat untuk menjelajahi hutan bersalju. Dalam perjalanan, Edmund mengakui bahwa dia pernah berada di Narnia sebelumnya, dan semua orang marah padanya. Lucy memimpin kelompok tersebut ke rumah Tamnes. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan bahwa rumah itu telah digeledah. Pintu itu telah ditarik lepas dari engselnya dan dihancurkan. Di dalam, gua itu gelap, dingin, dan terasa lembab.
serta tercium seperti tempat yang sudah ditinggalkan beberapa hari. Salju bertiup masuk dari pintu dan tertumpuk di lantai, bercampur dengan sesuatu yang hitam, yang ternyata potongan kayu serta abu dari perapian. Sepertinya ada yang menjatuhkan barang-barang dalam ruangan, kemudian menginjak-injaknya. Barang-barang tembikar terbanting hancur di lantai, dan lukisan ayah si Faun diiris-iris dengan pisau. Sebuah catatan di lantai menginformasikan kepada mereka bahwa Tumnus telah dibawa pergi dengan tuduhan pengkhianatan. Lucy segera mengerti bahwa ini berarti sang penyihir telah menemukan bahwa Tumnus telah menyelamatkan nyawanya. Lucy memohon kepada yang lain untuk membantunya agar dapat menyelamatkan Tumnus. Semua orang setuju, kecuali Edmund. Karena Edmund kalah suara, mereka akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Faun. Mereka tidak tahu kemana tujuan mereka, tetapi seekor burung robin membawa mereka ke tengah hutan. Peter, Susan, dan Lucy percaya bahwa robin itu ramah. Tetapi Edmund membisikkan kepada Peter bahwa robin itu mungkin berada di pihak yang salah dan membawa mereka ke dalam jebakan. Edmund berpendapat bahwa mereka bahkan tidak tahu sisi mana yang salah dan mana yang benar. Dia juga menunjukkan bahwa mereka sekarang tidak tahu bagaimana kembali ke rumah, dan hal itu mengganggu perasaan Peter. Bab 7. Sehari bersama keluarga berang-berang. Saat Edmund dan Peter mendiskusikan apakah Robin dapat dipercaya, ia terbang menjauh. Edmund menyatakan bahwa ini bukti Robin tidak dapat dipercaya. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan di sebelah sana, di kiri. Mereka semua menatap lekat-lekat dan tidak ada yang merasa aman. Itu lagi, kata Susan. Aku juga melihatnya, kata Peter. Dia masih ada di sana. Dia baru menghilang di belakang pohon besar itu. Anak-anak itu pun memperhatikan makhluk yang bergerak itu. Makhluk itu ternyata adalah berang-berang yang bisa berbicara, bernama Tuan Berang-Berang. Tuan Berang-Berang memberitahu anak-anak bahwa dia adalah teman Tumnus. Dia meyakinkan identitasnya dengan menunjukkan pada anak-anak sapu tangan yang diberikan Lucy kepada Tumnus, lalu Tumnus memberikannya ketika ia ditangkap. Tuan Berang-Berang memberitahu anak-anak itu bahwa dia telah diminta untuk membawa mereka bertemu dengan Aslan. Begitu mendengar nama Aslan, mereka merasa ada sesuatu yang melompat dalam diri mereka. Edmund merasakan sensasi ketakutan yang aneh. Peter tiba-tiba merasa berani dan penuh semangat. Susan merasa seolah-olah aroma manis atau rangkaian nada yang indah baru saja menyapanya. Dan Lucy mendapat perasaan yang kau alami ketika kau bangun di pagi hari dan sadar itu awal liburan atau awal musim panas. Tuan Berang-Berang terlihat gugup saat bertemu mereka karena takut didengar oleh mata-mata. Mata-mata mungkin ada bahkan di antara pepohonan. Beberapa di antaranya dihuni oleh roh yang disebut Dryad. Anak-anak mulai mengajukan pertanyaan kepada Tuan Berang-Berang. Tetapi dia menjawab bahwa tidak aman untuk berbicara dan bahwa dia akan membawa mereka kembali ke rumahnya untuk makan malam dan mengobrol. Anak-anak bergegas kembali ke bendungan dan pondok bersama Tuan Berang-Berang. Peter, Susan, dan Lucy fokus pada bendungan. Sementara Edmund, dia mengamati sekelilingnya dan memperhatikan dua bukit yang disebut sang penyihir. Edmund mulai bermimpi tentang menyelinap pergi dan bergabung dengan sang penyihir. Namun,
Akhirnya dia masuk ke dalam gubuk bersama dengan yang lainnya, di mana mereka bertemu dengan Nyonya Berang-Berang. Bersama-sama, mereka semua menyiapkan hidangan sederhana dan lezat, yaitu ikan dan kentang. Anak-anak kelaparan, jadi mereka makan dengan lahap. Setelah makan selesai, Tuan Berang-Berang menyarankan agar mereka melanjutkan pembicaraan mereka. Bab 8. Apa yang terjadi setelah makan malam? Tuan Berang-Berang menegaskan bahwa Tumnus telah dibawa pergi oleh polisi rahasia yang berada di bawah kendali penyihir putih. Dia berasumsi bahwa Tumnus telah berubah menjadi batu. Anak-anak ngeri dan ingin menyelamatkan Tumnus. Tapi Tuan Berang-Berang memberitahu mereka bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali pergi kepada Aslan. Anak-anak memohon untuk mendengar lebih banyak cerita tentang Aslan, dan mereka merasakan sensasi yang sama seperti saat pertama kali namanya disebutkan. Tuan Berang-Berang memberitahu mereka bahwa Aslan adalah Raja Narnia. Dia adalah raja yang sah, berlawanan dengan penyihir yang menyamar sebagai ratu. Aslan tidak sering berada di Narnia, kata Berang-Berang. Tetapi jika ada, dia membuat segalanya menjadi benar. Susan bertanya, apakah Aslan adalah seorang laki-laki? Dan Tuan Berang-Berang mengatakan kepadanya dengan cukup tegas bahwa dia bukanlah seorang laki-laki, melainkan seekor singa, raja binatang buas. Ketika anak-anak mengungkapkan kegelisahan karena bertemu singa, Tuan Berang-Berang memberitahu mereka bahwa mereka seharusnya gugup, karena tidak seorang pun yang berakal sehat akan merasa sama sekali tidak takut saat bertemu Aslan. Sama seperti syair masa lalu yang mengatakan, yang salah akan diperbaiki ketika Aslan tiba di sini. Saat mendengar aumannya, kesedihan akan sirna. Saat dia menyeringai menunjukkan giginya, musim dingin lenyap seketika. Dan saat dia menggoyang surainya, musim semi kembali kepada kita. Kalian akan mengerti bila bertemu dengannya. Meskipun demikian, Tuan Berang-Berang mengatakan bahwa Aslan itu baik. Apa kau tidak tahu siapa Raja Binatang? Aslan adalah singa. Singa agung. Anak-anak akan menemui Aslan keesokan harinya di tempat yang disebut meja batu. Mereka harus memenuhi ramalan. Di Cair Paravel ada 4 singgasana dan pepatah di Narnia bahwa ketika 2 putra Adam dan 2 putri Hawa duduk di singgasana itu, akan datang akhir. Bukan saja pada kekuasaan penyihir putih, tetapi juga hidupnya. Itu akan mengakhiri masa-masa buruk di Narnia. Dia memberitahu bahwa ratu telah mengubah nubuatan ini menjadi pembenaran untuk pemerintahannya. Dia mengatakan bahwa dia adalah manusia dan pewaris sah tahta. Dia sebenarnya bukan manusia, tapi setengah raksasa dan setengah jin. Dia diturunkan di satu sisi dari Lilith, sosok apokrif dan mitologis yang dikatakan sebagai istri asli Adam. Tiba-tiba mereka semua menyadari bahwa Edmund menghilang. Anak-anak sangat khawatir dan segera mencari Edmund. Tetapi Tuan Berang-Berang mengatakan kepada mereka bahwa ini tidak perlu. Edmund bergabung dengan penyihir putih, jelas Tuan Berang-Berang, karena dari matanya terlihat bahwa dia sebagai pengkhianat. Tidak ada yang ingat betapa Edmund mendengar tentang rencana bertemu Aslan. Ini penting karena
Semakin sedikit Edmund memberitahu sang penyihir tentang Aslan, semakin baik. Anak-anak tidak mampu menunggu di rumah berang-berang. Mereka segera memulai perjalanan mereka ke meja batu dengan jalan yang diharapkan sang penyihir tidak tahu. Mereka berharap sang penyihir tidak akan menangkap mereka sebelum mereka bisa menemui Aslan.